Oke, perkenalkan nama saya Dika Pratama dari Prodi Keperawatan kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem anatomi manusia. Yang pertama ada sistem persarapan. Sistem saraf adalah pusat kontrol tubuh, pengaturan dan jaringan komunikasi yang mengarahkan fungsi organ dan semua sistem tubuh. Sistem saraf tersusun atas jutaan sel saraf, neuron yang membentuk suatu berkas vaskulum. Neuron adalah komponen utama dalam sistem saraf untuk menanggapi suatu rangkaian dan 3 komponen yang harus dimiliki, yaitu reseptor, pengantar impuls, efektor, dan sel saraf adalah satu kerja utama dari sistem saraf manusia. Struktur dan bagian saraf mempunyai fungsinya masing-masing yang akan dapat bekerja secara optimal. Yang pertama ada dendrit, berfungsi untuk menerima atau menghantarkan rangsangan. Yang kedua ada nucleus inti sel, berfungsi untuk mengenali informasi yang diterima dan meneruskannya. Yang ketiga ada akson, berfungsi untuk menerima atau menghantar rangsangan dari badan sel. Yang keempat ada selubung nyelin, berfungsi untuk mempercepat laju rangsangan. Yang kelima ada nodus ranifer, berfungsi untuk loncatan dari impuls saraf. Dan yang keenam ada akson terminal, berfungsi untuk menerima rangsangan tempat pertukar informasi. Sel saraf terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah sel saraf sensorik, adalah jenis sel saraf yang berfungsi untuk menghantarkan impuls dari reseptor di tubuh ke sistem saraf. Yang kedua ada sel saraf motorik, yang merupakan jenis sel saraf berfungsi untuk menghantarkan dari sistem saraf pusat ke sel otot atau kelenjar. Dan yang ketiga adalah sel saraf intermediate atau konektor, sel saraf untuk menghubungkan sel saraf motorik dan sel saraf sensorik. Sel saraf ada 2, yaitu gerakan refleks, gerakan yang tidak dapat dikontrol ketika adanya impuls atau rangsangan yang diterima oleh tangan, lalu tangan ini diteruskan ke semua tulang, ke sumsum tulang yang ada diolah oleh sumsum tulang. Yang kedua ada gerakan sadar yang dapat dikontrol berhubungan dengan otot yang dapat dikontrol oleh tubuh. Misalnya ketika ada impuls atau rangsangan, katakanlah ketika kita ingin mengambil suatu batang, impuls akan dikirim ke otak, kemudian otak memberi respon kepada otot sehingga kita dapat mengambil sesuatu tersebut. Yang kedua ada sistem endokrin. Sistem endokrin atau kelenjar endokrin adalah kelenjar penghasil hormon yang tidak memiliki saluran khusus sehingga hormon ditransfer menuju organ melalui pembuluh darah. Nah, di dalam tubuh kita banyak sekali kelenjar endokrin, diantaranya hipotalamus, hipofisi, kelenjar pineal, kelenjar tiroid, kelenjar paratiroid, kelenjar timur, pankreas, kelenjar adoral, ovarium, testis. 1. Ada hipotalamus, terletak di watak takamus otak, yang memiliki banyak fungsi pengendalian tubuh, contohnya yaitu seperti pengendalian suhu tubuh, nafsu makan, rasa haus, sebagai penghubung sistem saraf dan sistem endokrin ini, karena hipotalamus menghasilkan berbagai macam hormon yang mengendalikan dari hipofisis. Yang kedua ada hipofisis, bertugas untuk mengendalikan kerja dari kelenjar lainnya. Yang ketiga ada kelenjar pineal, terletak di epitalamus, sensitif terhadap cahaya. Yang keempat ada kelenjar tiroid dan paratiroid. Kelenjar tiroid terletak di bagian leher di bawah kartilago yang terhubung 2 lobus yang saling berhubungan. Yang kelima ada kelenjar timus. Kelenjar timus terletak di dekat trakea, tepatnya di atas jantung, dan dilindungi oleh tulang sternum. Yang ada kelenjar pankreas, merupakan kelenjar yang bisa berfungsi sebagai kelenjar endokrin yang memproduksi enzim. Yang ketujuh ada kelenjar adrenal, letaknya berada di atas ginjal dan bisa juga disebut anak ginjal, yang memiliki 2 bagian yang berbeda, yaitu korteks dan medula, dan menghasilkan hormon yang sama. Yang ke-8 ada testis dan ovarium, bisa termasuk pada sistem endokrin katens. Keduanya dapat menghasilkan hormon, yaitu hormon reproduksi. Yang ketiga ada organ reproduksi. Manusia memiliki keturunan karena tubuhnya memiliki organ dan sistem reproduksi. Pertama ada sistem reproduksi pria, terdiri dari 2 bagian utama, yaitu bagian luar dan dalam. 1. Penis. Penis adalah organ seks pria yang terdiri dari 3 bagian utama, yaitu pangkal, batang, dan kepala. Pada sepanjang batang penis terdapat jaringan yang dinamakan corpus cavernosum. Saat jaringan ini dipenuhi darah, penis akan menjadi kaku dan mengalami ereksi. Kedua ada skrotum. Skrotum merupakan sebuah kantong kulit yang longgar dan menggantung di belakang penis. Di dalam skrotum terdapat sepasang organ sekaligus kelenjar yang disebut testis. Ketiga ada testis. Testis merupakan organ berbentuk oval di dalam kantung sebelah kanan dan kiri bagian belakang penis. Fungsinya untuk memproduksi dan menyimpan sperma. Yang keempat ada epididymis. Epididymis merupakan saluran yang terletak di belakang testis.
Fungsinya membawa sperma dari testis menuju vas deferens. Reproduksi bagian dalam pria. 1. Vas deferens, saluran yang berfungsi sebagai jalur keluar sperma. Yang kedua ada vesicula seminalis, kantong yang menempel pada vas deferens dengan fungsi memproduksi air mani dan membantu proses ejakulasi. 3. Saluran ejakulasi. Keempat ada uretra. Kelima ada kelenjar prostat. Dan keenam ada kelenjar bulbouretral. Oke, selanjutnya kita akan ke alat reproduksi wanita. Alat reproduksi wanita terbagi menjadi beberapa. Yang pertama ada vulva. Vulva adalah bagian dari luar alat reproduksi wanita yang bisa Anda lihat dengan mata telanjang. Bagian ini berfungsi untuk menampung uretra yang mengeluarkan urin dari kandung kemih keluar dari tubuh. Selain itu terdapat klitoris, bukaan uretra, serta labia yang terbagi menjadi dua, labia mayora atau bibir besar. Bagian ini mengandung banyak kelenjar, keringat, dan minyak. Usai pubertas, labia mayora akan ditutup rambut halus. Yang kedua ada vagina. Vagina merupakan saluran yang menghubungkan rapix, leher rahim, ke bagian luar tubuh. Yang ketiga ada rahim atau uterus. Rahim merupakan organ kecil berongga yang berada di antara kandung kemih dan dubur. Jika terjadi pembuahan, rahim akan menjadi rumah bagi embrio untuk tumbuh dan berkembang. Namun, jika tidak ada pembuahan, lapisan rahim akan keluar dari vagina saat menstruasi. Keempat ada ovarium. Ovarium merupakan sepasang kelenjar kecil berbentuk opal di sisi kanan dan kiri ranggul rahim bersebelahan dengan bagian rahim atas. Yang kelima ada tuba fallopi. Tuba fallopi merupakan dua saluran panjang yang membentang pada bagian atas rahim ke ujung masing-masing ovarium. Yang keempat ada sistem organ muskuloskeletal. Sistem muskuloskeletal adalah sistem yang terdiri dari otot, jaringan ikat, saraf, serta tulang dan sendi. Sistem ini berperan penting dalam gerakan tubuh. Oleh karena itu, bila sistem muskuloskeletal terganggu, kemampuan dalam bergerak akan melakukan aktivitas pun bisa terganggu. Sistem muskuloskeletal tersusun dari berbagai bagian dan jaringan tubuh, yaitu tulang. Tulang merupakan salah satu bagian utama dalam sistem muskuloskeletal yang berfungsi untuk menopang dan memberi bentuk tubuh, menunjang gerakan tubuh, melindungi organ-organ tubuh, serta menyimpan mineral kalsium dan fosfor. Yang selanjutnya ada sendi. Sendi merupakan sambungan antara kedua tulang. Sendi ada yang bisa digerakkan, tetapi ada juga yang tidak. Sendi tidak bisa digerakkan, contohnya adalah sendi yang terdapat di lempangan tengkorak, sedangkan sendi yang bisa digerakkan meliputi sendi jari tangan dan kaki, siku, pergelangan tangan, bahu, rahang, panggul, lutut, dan pergelangan kaki. Yang selanjutnya ada otot. Ada 3 jenis otot yang merupakan bagian dari sistem muskuloskeletal, yaitu otot rangka, otot jantung, dan otot polos. Otot rangka adalah otot yang melekat pada tulang dan sendi. Sama seperti otot polos, otot jantung juga bekerja secara optimal dan memompa darah ke seluruh tubuh. Tapi struktur jaringan otot ini mirip dengan otot rangka. Di saluran pencernaan, otot polos bertugas untuk mengarahkan usus agar mereka agar makanan dan minuman bisa cerna. Selanjutnya ada tulang rawan. Tulang rawan adalah sejenis jaringan ikan yang menutup sendi. Selain berada di antara sambungan tulang rawan juga ada di hidung, telinga, dan paru-paru. Yang kelima ada ligamen. Ligamen adalah jaringan ikat yang menghubungkan tulang dan sendi. Yang keenam ada tendon. Tendon adalah jaringan ikat tebal dan berserat yang berfungsi untuk menghubungkan otot ke tulang. Cara kerja sistem muskuloskeletal. Ketika Anda hendak menggerakkan tubuh, otak akan memberikan sinyal melalui sistem saraf untuk mengaktifkan otot rangka. Setelah menerima impuls untuk rangsangan dari otot akan berkontraksi. Kontraksi otot ini akan menarik tendon dan tulang untuk membuat tubuh bergerak. Sedangkan untuk mengendurkan otot, sistem saraf akan mengirimkan pesan ke otot agar mengendur dan rileks. Otot yang rileks akan berhenti berkontraksi sehingga gerakan tubuh akan berikut. Yang kelima ada sistem respirasi. Sistem respirasi adalah sistem organ yang terlibat dalam proses pernapasan atau respirasi pada makhluk hidup. Sistem respirasi bertanggung jawab untuk mengambil oksigen dari udara dan mengeluarkan karbon dioksida sebagai produksi sampingan dari metabolisme. Sistem respirasi pada manusia terdiri dari organ-organ berikut. 1. Saluran pernapasan atas terdiri dari hidung, rongga hidung, faring, dan laring. Yang kedua ada saluran pernapasan bawah terdiri dari trakea, bronkus, bronkiolus, dan apnea mencapai paru-paru. Trakea adalah tabung yang menghubungkan faring dan bronkus. Yang ketiga ada paru-paru, organ utama dalam sistem pernapasan.
Paru-paru terdiri dari jaringan respons yang mengurung jutaan alveoli, yakni katup-katup kecil yang berfungsi sebagai tempat pertukaran gas antara udara dan darah. Yang keempat ada diafragma. Diafragma adalah otot yang memisahkan rongga dada dari rongga perut. Diafragma berperan dalam mengatur proses pernapasan dengan berkontraksi dan berelaksasi. Proses pernapasan melibatkan inspirasi atau masuknya udara ke dalam paru-paru dan ekspirasi atau keluarnya udara dari paru-paru. Ketika kita menghirup udara, oksigen diambil oleh paru-paru dan disalurkan ke dalam darah. Oksigen kemudian diangkat oleh darah ke seluruh tubuh. Sementara karbon dioksida yang dihasilkan dari metabolisme sel dikeluarkan melalui proses ekspirasi. Sistem respirasi memainkan peran penting dalam mempertahankan keseimbangan gas dalam tubuh dan memastikan pasokan oksigen yang cukup dan fungsi tubuh-tubuh yang vital. Yang keenam ada sistem kardiovaskuler. Sistem kardiovaskuler atau jantung merupakan organ penting yang bertugas memompa darah dalam tubuh Anda. Jika jantung dan pembuluhnya bermasalah, tentu akan menyebabkan berbagai penyakit jantung dan menimbulkan gejala. Jantung memiliki ukuran sedikit lebih besar dari kepalan tangan Anda, yakni sekitar 200 hingga 425 gram. Jantung Anda terletak di antara paru-paru pada bagian tengah dada, pada bagian belakang dan sedikit ke kiri tulang dada atau sternum. Pertama ada perikardium. Jantung berada dalam rongga berisi cairan dan sebutan rongga perikardial. Dinding dan lapisan rongga perikardial ini memiliki sebutan perikardium. Perikardium ialah jenis membran serosa yang menghasilkan cairan seros untuk melumasi jantung selama berlanjut dan mencegah gesekan dan menyakitkan antara jantung dan organ sekitarnya. Yang kedua ada serambi atau atrium. Bagian serambi atau atrium merupakan bagian jantung dari atas serambi kanan dan kiri. Serambi kanan berfungsi untuk menerima darah kotor dari tubuh yang dibawa oleh pembuluh darah, sedangkan serambi kiri berfungsi untuk menerima darah bersih dari paru-paru. Yang ketiga ada bilik atau ventricle. Sama seperti serambi, bilik atau ventricle merupakan bagian jantung bawah yang terdiri dari bagian kanan dan kiri. Yang keempat ada katup. Ada 4 katup yang menjaga aliran darah mengalir ke satu arah, yaitu katup trikuspid mengatur aliran darah antara serambi kanan dan bilik kanan. Yang kemudian ada katup mitral mengalirkan darah yang kaya oksigen dari paru-paru mengalir dari serambi kiri ke bilik kiri. Selanjutnya ada katup aorta membuka jalan bagi darah yang kaya akan oksigen dari bilik kiri ke aorta atau arteri terbesar pada tubuh. Yang kelima ada otot jantung. Otot jantung merupakan penggabungan dari otot lorik dan otot polos yang terbentuk silindris dan memiliki garis terang serta gelap. Pengamatan secara saksama menggunakan mikroskop maka akan tampak otot ini memiliki banyak inti sel yang berada pada bagian tengahnya. Jika otot ini berhenti bekerja, maka sistem peredaran darah akan terhenti, sehingga terjadilah kematian. Berikut 2 fase siklus, yaitu sistol. Jaringan otot jantung berkontraksi untuk membawa darah keluar dari ventricle. Yang selanjutnya ada diastol. Otot jantung rileks terjadi pada saat pengisian darah pada jantung. Yang keenam ada pembuluh darah. Ada 3 pembuluh darah utama yang terdapat pada jantung, yaitu arteri. Arteri atau pembuluh darah jantung ini kaya akan oksigen karena berfungsi darah ke sisi kiri atau otot jantung, ventricle dan atrium kiri. 1. Arteri left anterior descending LAD, arteri left circumflex LCX. Pada arteri koroner kanan bertugas memasok darah menuju ventricle kanan, atrium kanan, SA dan FV. Arteri koronel kanan bercabang menjadi arteri right posterior descending dan arteri marginal kanan bersama dengan LAD. Arteri koronel kanan membantu memasuk darah menuju jantung. Yang ketujuh ada sistem pencernaan dan metabolisme tubuh. Sistem pencernaan merupakan bagian tubuh yang memiliki berbagai fungsi penting, mulai dari menyerap nutrisi dari makanan yang dikonsumsi, menggunakan nutrisi tersebut, dan membuang limbah dari proses penyerapan. Ada beberapa organ utama yang menyusun sistem pencernaan dan memiliki fungsinya masing-masing, mulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Berikut adalah penjelasan mengenai fungsi setiap organ tersebut. 1. Mulut. Mulut adalah awal dari seluruh pencernaan.
Selanjutnya ada kerongkongan. Kerongkongan menerima makanan dari mulut saat seorang menelan. Serangkaian kontraksi otot dalam kerongkongan yang disebut peristaltik mengantarkan makanan ke lambung. Yang ketiga ada lambung. Lambung merupakan organ berongga yang berfungsi untuk menampung makanan saat sedang dicampur dengan enzim lambung. Keempat ada usus halus. Organ ini terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Perlu diketahui bahwa usus kecil merupakan tabung otot sepanjang 22 kaki. Yang kelima ada pankreas. Organ ini berfungsi untuk mengeluarkan enzim pencernaan ke dalam duodenum yang memecah protein, lemak, dan karbohidrat. Pankreas juga membuat insulin, meneruskannya langsung ke aliran darah. Keenam ada hati atau liver. Hati memiliki banyak fungsi, tetapi tugas utamanya adalah sistem pencernaan. Yang keenam ada hati atau liver. Hati memiliki banyak fungsi, tetapi fungsi utamanya dalam sistem pencernaan adalah memproses nutrisi yang diserap dari usus kecil. Empedu dari hati yang disekresikan ke usus kecil yang memainkan peran penting dalam mencerna lemak dan beberapa vitamin. Ketujuh ada kantong empedu. Kantong empedu menyimpan dan mengkontraksikan empedu dari hati, kemudian melepaskannya ke duodenum di usus kecil dan menyerap dan mencerna lemak. Yang ke-8 ada usus besar. Yang ke-8 ada usus besar. Usus besar bertanggung jawab untuk memproses limbah sehingga mengosongkan usus tubuh. Perlu diketahui bahwa usus besar adalah tabung otot sepanjang 6 kaki yang menghubungkan usus kecil ke rektum. Rektum merupakan bagian tubuh yang memiliki berbagai fungsi, dari menerima fases dari usus besar, memberitahukan bahwa ada fases yang harus dikeluarkan dan menahan fases sampai terjadi evakuasi. Yang ke-10 ada anus. Anus adalah bagian terakhir dari saluran pencernaan. Ini adalah saluran sepanjang 2 inci yang terdiri dari otot-otot dasar, panggul, dan 2 sphincter anal. Lapisan anus bagian atas mampu mendeteksi isi rektal. Ini memungkinkan seseorang untuk mengetahui apakah isinya cair, gas, atau padat. Yang ke-8 ada sistem perkemihan. Sistem perkemihan terdiri dari berbagai organ seperti ginjal, renal pelvis, ureter, kandung kemih, dan juga uretra. Sistem perkemihan ini berperan penting dalam kelangsungan hidup manusia karena berfungsi sebagai sistem ekskresi, menyaring darah, menghasilkan urin. Sistem perkemihan atau sistem urinaria dalam tubuh bekerja sebagai filter dan dengan membuang racun dan zat sisa metabolisme melalui proses urin. Terdapat organ yang terdiri dari 4 bagian, di antaranya adalah ginjal. Ginjal adalah organ yang bekerja terus-menerus. Fungsi ginjal dalam sistem perkemihan adalah untuk menyaring darah serta membuang urin yang akan dikeluarkan tubuh. Yang kedua ada ureter. Pada anatomi, sistem perkemihan pun terdiri ureter, yaitu 2 tabung tipis yang berada di dalam panggul. Fungsinya adalah untuk membawa urin dari ginjal ke kandung kemih. Yang ketiga ada kandung kemih. Kandung kemih yang berfungsi untuk menahan urin sampai Anda siap untuk mengeluarkannya. Kandung kemih adalah organ berbentuk segitiga yang terbuat dari otot, mempunyai rongga, dan berbentuk seperti bola. Yang keempat ada ureter. Ureter dan uretra adalah 2 organ sistem perkemihan yang berbeda. Ureter adalah tabung yang membawa urin dari kandung kemih keluar dari tubuh. Nantinya, sesuai dengan proses pembentukan urin, akan berakhir di lubang keluar tubuh Anda. Beberapa fungsi sistem urinari. Bagi bagiannya yang berbeda melakukan berbagai macam fungsi seperti menyaring darah, memisahkan racun yang tidak Anda butuhkan di nutrisi, menyimpan dan membawa urin keluar dari tubuh Anda. Fungsi utama sistem perkemihan adalah membantu proses pembentukan urin dengan menyaring sisa pembuangan tubuh dan sistem utama sistem perkemihan adalah membantu proses pembentukan urin dengan menyaring sisa pembuangan tubuh dan air berlebih dari darah. Urin kemudian akan mengalir ke kandung kemih melalui 2 tabung tipis yang disebut ureter. Ketika kandung kemih penuh, Anda akan membuang urin melalui uretra. Selain itu, sistem perkemihan dan ginjal juga berfungsi untuk menghilangkan cairan pembuangan yang disebut dengan urea serta menjaga keseimbangan air, natrium, dan kalium. Orang dewasa akan mengeluarkan sekitar 2 liter cairan per hari. Jumlah ini bergantung dengan jumlah cairan yang diminum dan yang keluar melalui keringat serta pernapasan. Ada pula beberapa cara bagaimana sistem urinaria membersihkan darah dari dalam tubuh, yaitu 1. Darah masuk ke sistem ginjal melalui arteri kecil. 2. Ginjal yang menyaring darah, memisahkan racun dan nutrisi. Yang ketiga ada vitamin, mineral, nutrisi, dan protein kembali ke aliran darah. Produksi sisa metabolisme dan
urin bergerak melalui ureter ke kandung kemih Anda. Saat sudah penuh, urin meninggalkan tubuh dengan melewati uretra. Yang ke-9 adalah sistem integumen. Kulit dan turunannya atau kelenjar keringat dan minyak, rambut dan kuku memiliki sejumlah fungsi, sebagian besar sebagai pelindung. Bersama-sama, organ-organ ini disebut sistem integumen. Kulit terdiri dari jenis jaringan, epidermis luar dan dermis di bawahnya. Pertama ada kulit ari. Epidermis luar terdiri dari epitel squamosa berlapis yang mampu mengalami karitanisasi atau menjadi keras. Komposisi epidermis terdiri dari hingga 5 lapisan atau strata. Epidermis terdiri dari hingga 5 lapisan atau strata. Dari dalam keluar adalah stratum, basale, spinosum, granulosum, lucidum, dan corneum. Jaringan epitel. Seperti semua jaringan epitel lainnya, epidermis bersifat avaskular, artinya ia tidak memiliki suplai darah sendiri. Yang selanjutnya ada keratinosit. Sebagian besar sel epidermis adalah keratinosit atau sel keratin yang menghasilkan keratin. Proses protein berserat yang menjadikan epidermis sebagai lapisan pelindung yang kuat. Selanjutnya ada lapisan basal. Selanjutnya ada lapisan basal. Lapisan terdalam dari epidermis, stratum basale, terletak paling dekat dengan dermis dan terhubung dengannya sepanjang garis batang bergelombang yang menyerupai karton bergelombang. Lapisan basal ini menggunakan sel-sel epidermis yang menerima nutrisi paling memadai melalui difusi nutrisinya. Ada stratum lucidum. Membentuk stratum lucidum bening. Lapisan epidermis yang terakhir ini tidak terdapat di semua daerah kulit. Lapisan ini hanya terjadi pada kulit yang tidak berbulu dan sangat tebal, yaitu pada telapak tangan dan telapak kaki. Selanjutnya ada stratum corneum, lapisan terluar. Stratum corneum mempunyai ketebalan 30. Selanjutnya ada stratum corneum, lapisan terluar. Stratum corneum mempunyai ketebalan 20 sampai 30 lapisan sel, tetapi menyumbang sekitar 3/4 ketebalan epidermis. Yang terakhir ada sistem imun. Sistem imun adalah jaringan kompleks yang terdiri dari organ, sel, dan protein yang bertugas melindungi tubuh dan infeksi dan sel abnormal dan darah dari tubuh itu sendiri. Fungsi sistem imun yaitu 1. Pembentuk kekebalan tubuh. 2. Penolak dan penghancur segala bentuk benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Fungsi sistem imun 1. Pembentuk kekebalan tubuh. 2. Penolak dan penghancur segala bentuk benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Yang ketiga adalah pendeteksi adanya sel abnormal, infeksi, dan patagon yang membahayakan. Hematologi. Hematologi adalah cabang ilmu kesehatan yang mempelajari darah. Darah adalah cairan dalam tubuh. Fungsinya mengangkut oksigen yang diperlukan oleh sel-sel di seluruh tubuh. Komponen darah manusia. 1. Sel darah merah berfungsi mengikat oksigen di dalam darah. Instruksi ini berbentuk bulat dilengkapi dengan cekukan di bagian tengahnya. Sel darah putih. Dibandingkan sel darah merah, sel darah putih mempunyai sisi yang sangat sedikit. Fungsinya untuk menjaga sistem kekebalan tubuh dari benda asing yang membahayakan tubuh. Yang terakhir ada trombosit, berfungsi untuk penyembuhan luka. Trombosit bersama benang fibran dapat memberhentikan pendarahan saat terjadi luka. Baiklah, sekian penjelasan dari saya tentang sistem anatomi manusia. Saya Dika pertama, saya dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.